Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Komar Zaman, NIM F1C320004. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal mengenai materi vektor dan besaran, materi kinematika, materi dinamika, dan yang terakhir yaitu usaha atau kerja. Berikut penjelasannya. Baiklah, penjelasan pertama itu mengenai besaran satuan dan vektor. Soal di sini saya mengambil ada beberapa soal untuk materi besaran dan vektor. Soal pertama itu mengenai nomor 7. Soal nomor 7. Soalnya itu kemampuan servis adalah salah satu senjata bagi para petenis. Untuk memenangkan pertandingan rekor dunia kecepatan servis bola tenis dibuat oleh Andy Roddick dari USA dengan kecepatan servis 249,4 km per jam. Berapa kecepatan tersebut dalam meter per sekon? Nah, di soal nomor 7 ditanyakan berapa kecepatannya tersebut apabila kecepatannya yang 249,4 km per jam itu dirubah menjadi meter per sekon. Nah, baiklah, sini saya akan menjelaskannya. Untuk kecepatan diketahui pada soal yaitu 249,4 km per jam. Nah, ditanya dia minta dirubah ke meter per sekon. Nah, kalau kita rubah ini, kita jadikan 249,4 kita jadikan kilometer, kita jadikan menjadi meter, maka 249,4 dikali 1000 meter dibagi, nah kan ini kan namanya kilometer per jam, jamnya kita rubah jadi sekon. Nah, untuk 1 jam itu sama dengan 3600 sekon. Nah, sekarang kita bagi. Nah, kita bagi. Pertama ya, kalau ada 0 begini, kita coret aja 2. Ini 0 di bawahnya 2, di atasnya kita coret juga 2. Nah, ini 249,4 dikali sisa dari coretan tadi 10. Jadinya 2494 dibagi 36. Nah, ini meter per sekon. Hasilnya yaitu 69,28 meter per sekon. Baiklah, untuk soal kedua tentang besaran dan vektor, yaitu ada di bab 2 nomor 4. Di sini menurut saya ini soalnya nomor 4 ini masih termasuk vektor, belum termasuk ke kinematika. Baiklah, soal nomor 4 itu mobil bergerak dari tempat pertama ke tempat kedua dengan vektor perpindahan 1,5i ditambah 5,5j km. Kemudian, mobil bergerak dari tempat kedua ke tempat ketiga dengan vektor perpindahan min 3i ditambah 2,5j ditambah 0,1k km. Berapa perpindahan mobil dari tempat pertama ke tempat ketiga? Nah, baiklah, soal yang kedua. Kalau kita asumsikan dengan gambar gitu, ini mobil A. Mobil itu bergerak A menuju B dengan perpindahan 1,5i ditambah 5,5j. Kemudian mobil tersebut bergerak lagi dari B ke C dengan perpindahan min 3i ditambah 2,5j ditambah 0,1k km. Nah, kalau kita ibaratkan A ke B ini bisa kita ibaratkan jadi X1, B ke C itu X2. Nah, yang ditanya berapa perpindahannya? Vektor perpindahannya berapa? Nah, kan ini kan perpindahan. Berarti
perpindahan tuh itu perubahan kedudukan dari A ke B dan B ke C. Tadi berapa perubahan kedudukannya? Nah, karena itu perubahan kedudukan, ya jadinya R sama dengan X1 X2 dikurang X1. Kan dia itu kan yang diketahui perpindahan, kecuali kalau dia jarang. Kalau jarang yang ditanya berarti jumlah seluruh lintasan. Kalau jumlah seluruh lintasan jadinya yang A ke B ditambah B ke C. Nah, sedangkan ini perpindahan, jadi dikurang. X2 yaitu nilainya min 3i ditambah 2,5j ditambah 0,1k kilometer dikurang 1,5i ditambah 5,5j kilometer. Maka kita jumlahkan I sama I, J sama J, K sama K. Jadi min 3i ini negatif dikalikan semua. Yang di luar kurung kan negatif. Karena ini ada kurung, kita kalikan semuanya. Yang ini dikalikan ke sini, ini dikalikan ke sini. Jadinya kalau ini dikalikan ke sini jadi min 1,5i. Oke, kurung biar lebih paham dimudahi, kita kurung aja. Ditambah 2,5j dikurang ini min dikali positif jadinya dikurang 5,5j ditambah yang K nya hanya ada di X2, jadi tinggal kita masukin deh 0,1k, jangan lupa kilometer. Nah, kita jumlahin lah yang I sama I tadi, J sama J tadi, K sama K tadi. I-nya min 3 dikurang min 1,5 jadinya min 4,5i ditambah 2,5 J dikurang 5,5 jadinya min 3J ditambah 0,1k kilometer. Jadi besar perpindahan mobil dari tempat pertama ke tempat ketiga yaitu sebesar min 4,5i dikurang 3J ditambah 0,1 km. Baiklah, selanjutnya untuk materi bab kinematika. Di sini saya mengambil soal yang pertama, ada soal nomor 12 di bab 2. Soalnya kayak gini. Panjang lintasan sirkuit Sepang Malaysia adalah 5.543 meter. Tabel 2.5 adalah waktu yang diperlukan para pembalap menyesuaikan satu putaran sirkuit tersebut pada babak kualifikasi. Nah, ini tabelnya untuk waktunya. Nah, yang ditanyai di sini yaitu hitung laju rata-rata pembalap pada babak kualifikasi tersebut. Nah, di sini kan sudah diketahui. Nah, di soal sudah diketahui panjang sirkuitnya. Panjang sirkuitnya yaitu X sama dengan 5.543 meter. Nah, dan waktunya tadi sudah saya hitung, waktunya itu saya jumlahkan. Pertama saya rubah di waktunya, di soalnya itu kan waktunya itu kan masih dalam bentuk menit. Tadi saya rubah menjadi detik, saya jumlahkan semuanya, dapat hasilnya yaitu 2.382,4. Nah, di soal ditanya berapa lajunya berapa. Nah, untuk menentukan laju maka rumus yang kita pakai itu P sama dengan XT, dimana X itu tadi panjang lintasannya itu 5.543 meter dibagi waktu yang tadi sudah saya hitung lagi, itu dapatnya 2.382,4. Nah, kita bagi
sekitar 2,33 meter per sekon. Nah, jadi laju rata-rata pembalap pada babak kualifikasi tersebut adalah 2,33 meter per sekon. Baiklah, soal yang kedua yang saya ambil untuk materi kinematika itu pada nomor 35. Di soal diketahui yaitu mobil Bugatti Veyron Super Sport termasuk mobil yang memiliki percepatan paling besar di dunia. Mobil tersebut dapat berubah dari keadaan diam hingga mencapai kelajuan 96,6 km per jam dalam waktu 2,4 detik. Berapa jarak tempuh mobil saat mencapai kelajuan 96,6 km per jam? Nah, untuk nomor 35 disoalkan diketahui kelajuannya sebesar 96,6 km per jam. Nah, ini bentuknya masih dalam kilometer per jam. Kita rubah dulu menjadi meter per sekon. Jadi untuk merubahnya, yang kilometer kita kalikan 1000, yang jam kita rubah jadi sekon. Nah, jadinya kayak ini, 96,6 dikali 1000 dibagi 3600 sama dengan ini kita coret, dapat ini kita kalikan ke 10 jadinya 966 dibagi 36. Nah, dapatnya tuh sekitar 26,83. Nah, T-nya di soal tuh diketahui juga 2,4 sekon. Nah, di soal ditanyakan berapa jaraknya tuh? Jaraknya tuh berapa ditanya. Nah, kalau sudah diketahui V dari diketahui T, nah rumusnya sudah diketahui juga. So, V sama dengan S per T. Nah, ini S kan S yang ditanya. Jadi kita kali silang, ini kali ke sini, ini kali ke sini. Jadi S sama dengan V kali T. S-nya sama dengan V-nya tadi 26,83 dikalikan S-nya ini 2,4 sama dengan S-nya. Jadi S-nya kita kalikan ini dapatnya sekitar sekitar 64,39 meter. Nah, jadi jaraknya yang ditempuh mobil tuh dalam kelajuan 96,6 km per jam adalah sebesar 64,39 meter. Nah, selanjutnya untuk materi kerja atau usaha dan energi, di sini saya mengambil soal nomor 14. Di soal disebutkan sebuah batu yang masanya 120 gram dilemparkan ke atas dengan laju awal 8 meter per sekon. Dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, maka yang pertama tentukan laju batu saat ketinggiannya 3 meter. Dan yang kedua tentukan ketinggian maksimum yang dicapai batu. Nah, di sini pertama kita gambarkan. Nih, kita proyeksikan ini batu dilempar ke atas dengan kelajuannya tuh, kelajuan awalnya V1 sebesar 8 meter per sekon. Nah, batunya nih masanya sebesar 120 gram. Nah, ini kan bentuknya gram, kita rubah ke kilogram, masanya jadi 0,12 kilogram. Nah, di soal ditanya, yang pertama yang ditanya yaitu tentukan lajunya. Nanti tentukan lajunya. Laju yang kedua ditentukan. Nah,
Laju kedua ditentukan pada saat ketinggian 3 meter. Berarti pada saat H-nya tuh di ketinggian 3 meter batunya tuh. Nah, yang kedua, B yang ditanya itu yaitu ketinggian maksimum. Berarti kalau ketinggian maksimum yang dicapai batu yaitu ditanyakan yaitu Hmax. Nah, untuk mencari nomor 1 di soal disebutkan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik yaitu EM1 sama dengan EM2. Dengan EM1 yaitu P1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Nah, ini energi potensial, ini energi kinetik. Energi potensialnya kita masukin rumusnya, yaitu MGH1 ditambah setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah setengah MV2 kuadrat. Nah, kita masukin semua nilainya. Ini tadi diketahui 0,12. G-nya kita pakai 10 biar mudah ngitungnya. Nah, untuk H1-nya tuh kan ketinggiannya awal tadi kan bolanya kan dilempar dengan laju awal B ada V1. Maka ketinggiannya tuh belum ada ketinggian, ketinggiannya masih 0. Maka H1-nya itu 0. Tambah setengah masanya 0,12 dikali V1. V1 kelajuan awalnya tadi 8 kuadrat sama dengan 0,12 dikali G-nya 10. Nah, H2 nya tadi kan misalkan kelajuan pada ketinggian 3 meter. Nah, berarti ini H2 nya kalikan, ini dapatnya 0 ditambah ini setengah dikali 0,12 dikali 64 sama dengan ini 0,12 dikali 10 kali 3 sama dengan setengah kali 0,12 dikali V2 kuadrat 0 sama dengan ini 64 dibagi 2 hasilnya 32 dikali 0,12 sama dengan ini 0,12 dikali 10 yaitu 1,2 dikali 3 ditambah setengah dibagi 0,12 dibagi setengah yaitu 0,06 dikali V2 kuadrat. Ini 32 dikali 10 dapat hasilnya itu 3,84 sama dengan ini dikalikan jadi hasilnya dapatnya 12 kali 3 3,6 ditambah 0,06 V2 kuadrat. Nah, ini 3 nya kita pindahkan luas ke sini jadinya 3,84 dikurang 3,6 sama dengan 0,06 V2 kuadrat. Ini kita kurangkan dapat hasilnya itu 0,24 sama dengan 0,06 V2 kuadrat. Ini kita pindahin B, pindah tempat atau pindah posisi jadi 0,06 kuadrat sama dengan 0,24. Nah, ini kita bagi ke bawah jadinya V2 kuadrat sama dengan 0,24 dibagi 0,06 V2 kuadrat. Nah, ini dibagi hasil dapatnya itu 4. Nah, jadi V2 nya sama dengan akar dari 4. V2 sama dengan 2. Nah, untuk kecepatannya itu sebesar 2 meter per sekon pada ketinggian 3 meter. Nah, selanjutnya untuk ketinggian maksimumnya Hmax nya. Nah, kita bisa pakai rumus Hmax sama dengan V0 kuadrat per 2G. Jadi Hmax sama dengan V0 kuadratnya, V0 tadi atau V1 8 kuadrat dibagi 2, G nya kita pakai 10. Jadi Hmax sama dengan 8 kuadrat, jadi 8 kali 8 64 20. Hmax sama dengan
64 dibagi 20 yaitu 3,2 meter. Jadi ketinggian maksimumnya itu sebesar 3,2 meter di atas setelah batunya dilempar. Jadi ketinggiannya 3,2 meter ketinggian maksimumnya. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Bila ada kata salah atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.